Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia, di hari yang mulia ini kita berhimpun untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, catat sebagai amal kebaikan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat teriring salam kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang telah Allah tetapkan menjadi teladan kemuliaan akhlak dan ajarannya tidak hanya dirasai oleh mereka yang beriman yang hidup sezamannya, tetapi juga dirasakan oleh para pemeluknya yang tidak hadir menjumpai beliau di era kemasannya, tetapi juga dirasakan oleh seluruh sekalian alam, bahkan pihak-pihak yang tidak mempercayai atas ajaran keimanan. Di tempat yang mulia ini kita berdoa, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh mempelajari ajaran kemuliaannya, mengamalkannya, menghayatinya, dan berusaha agar kelezatan iman yang kita rasakan ini dapat dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib meneruskan tradisi sunnah yang senantiasa Rasul sampaikan di dalam setiap mengawali khutbahnya, wasiat, nasihat, tazkirah tentang ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh kota Madinah, ia menjadi tempat di mana dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kota Madinah adalah kota yang paling banyak menjadi destinasi orang hadir dari seluruh dunia selepas Mekah. Salah satu di antara keistimewaan yang lain, Rasulullah mengatakan, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama la'rizul hayyatu ila juhariya. Keimanan akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya. Ma'asyiral muslimin, meskipun demikian kota Madinah sama seperti kota yang lain, ada kalangan yang berilmu, ada yang tidak. Ada orang yang kaya, ada pula yang tidak. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menceritakan tentang seorang mulia dari kalangan mulia yang di dalam akhir kehidupannya melakukan perbuatan yang amat mulia. Ma'asyiral muslimin, tercatat di kota Madinah seluruh rumah penduduk orang miskin, setiap kali mereka membuka rumahnya, mereka mendapati kantong berisi gandum dan roti. Dan menariknya, puluhan rumah kota Madinah yang setiap hari mendapati kantong tersebut tidak pernah tahu siapa sesungguhnya yang membagi-bagi kantong berisi gandum dan roti tersebut. Hinggalah suatu ketika tersiar kabar salah seorang penduduk Madinah wafat, sehingga sontak hampir seluruh penduduk kota Madinah
datang berziarah dan bertakziah kepada orang mulia ini. Dari kejauhan salah seorang pelayat melihat di tubuh punggung jenazah terdapat bekas kehitaman, memar kemerahan. Akan tetapi penziarah mencoba untuk menahan diri, karena salah satu di antara adab yang harus dijaga oleh penziarah ketika takziah adalah tidak membicarakan apapun terkait dengan fisik si mayit. Keesokan harinya, ma'asyiral muslimin, hampir seluruh orang miskin terkaget-kaget, karena sebagaimana biasa ketika mereka membuka pintu rumahnya, ia mendapati kantong berisi gandum dan roti. Pada ketika itu rumah-rumah orang miskin tersebut tidak mendapati. Ma'asyiral muslimin, sehingga salah seorang pendakwah yang melihat bekas memar di dalam tubuh punggung jenazah tersebut datang dan bertanya kepada ahli waris. Sepanjang berinteraksi dengan jenazah, kami tidak pernah mengetahui bahwa jenazah sedang sakit ataupun apapun, tidak pernah mengeluhkan apapun. Maka sesungguhnya apa yang terjadi dengan almarhum? Maka ahli waris pun kemudian menjawab, luka merah memar yang ada di dalam tubuh almarhum itu merupakan bekas dari karung yang selama ini ia pinggul, yang berisi kantong-kantong yang dibagikan ke dalam rumah-rumah penduduk miskin di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, sebahagian daripada kita mungkin bertanya, siapa sesungguhnya insan mulia tersebut? Insan mulia tersebut adalah cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling alim, yang paling kaya, yang paling wara'. Saking alim dan kewaraannya ia, kedermawanannya tidak diketahui oleh orang seluruh Madinah. Padahal sesungguhnya kantong-kantong yang dinikmati oleh penduduk miskin di kota Madinah tersebut adalah buah daripada kedermawanannya. Kisah ini mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, tentang satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal hafi. Kata baginda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang kaya raya, mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya dan melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi. Ma'asyiral muslimin, kisah yang ditampilkan oleh cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah menjadi sumber mata air di tengah-tengah ketika setiap manusia melakukan segala apapun untuk tujuan flexing, untuk tujuan memberitahu kepada khalayak. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya dan melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal hafi. Mudah-mudahan kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir tersebut menjadi sumber mata air untuk dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan dan menutup mata menuju Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أيها الحاضرون لقد أمركم ربكم سبحانه وتعالى بالتقوى وهو القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى بدأ بنفسه وثنى بالملائكة قدسه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل zaman. Ya Allah yang maha mulia, di tempat yang Engkau berkati, di hari yang penuh dengan keberkatan ini kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah. Ampunkanlah semuanya ya Allah. Di tempat yang penuh dengan keberkatan, di hari yang penuh dengan keberkatan ini pula ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya Engkau ampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, anugerahkan kekuatan kepada mereka, keberkahan usia kepada mereka untuk sujud tunduk takarrub kepadamu di usia senja mereka ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, kuatkan mereka dalam ketabahan ya Allah. Anugerahkan kesabaran kepada kami untuk merawat mereka sebagaimana dahulu merawat kami di saat kami masih kecil. Ya Allah, ampunkan kami yang seringkali melupakan mereka di saat kami mendapatkan anugerah dan kenikmatan dari-Mu ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat ya Allah, ayah dan ibu kami beberapa pekan, beberapa bulan, tahun yang lalu meninggalkan kami semua ya Allah. Ampunkan dosa mereka, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Jangan azab mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkan kami yang tak mampu berbakti di saat mereka masih hidup ya Allah. Jadikan mereka tersenyum di alam baka melihat kami semua anak-anak mereka jatuh bangun memohon ridho dan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan ya Allah. Jauhkanlah rumah tangga kami dari perzinahan, anak-anak kami dari narkoba dan bala akhir zaman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kesehatan, umur panjang dan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah. Secara khususnya kepada yang memberikan fasilitas kepada kami untuk senantiasa berbakti kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan